Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Nabila dengan NIM H0612211027 dari kelompok 1. Saya akan membahas materi unit dasar kehidupan sel. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruang kecil. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel dapat melakukan proses kehidupan, perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Struktur sel prokariotik. Istilah prokariotik diturunkan dari bahasa Yunani yang berarti kacang, biji, atau inti. Prokariot berarti prainti. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma nukleus berupa DNA dan RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Namun sel prokariotik tidak mempunyai inti sel. Karena tidak mempunyai inti sel, sel prokariotik langsung dengan protoplasma. Dinding sel yang tersusun atas polisakarida terdiri atas hemiselulosa dan pektin. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Membran plasma atau biasa disebut dengan membran sel yang tersusun atas molekul lemak dan protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari luar ke dalam sel. Sitoplasma merupakan cairan sel dalam sel. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi dan terdapat enzim-enzim pernafasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya, struktur sel eukariotik. Sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani, artinya nyata dan karion artinya inti. Sel eukariotik memiliki inti sel atau nukleus nyata yang dibatasi oleh membran inti. Sel eukariotik berukuran lebih besar dibandingkan sel prokariot. Contoh sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik memiliki kesamaan dengan struktur sel prokariotik, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan ribosom, tetapi juga memiliki tambahan seperti nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama yaitu perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama, letak DNA, bentuk DNA, membran inti, ukuran sel, dan struktur dan letak ribosom. Adapun persamaan sel prokariotik dan eukariotik yaitu yang pertama memiliki DNA sebagai materi genetik, yang kedua memiliki membran, yang ketiga memiliki ribosom, yang keempat memiliki metabolisme dasar yang sama. Selanjutnya, adapun perbedaan dan persamaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, sel hewan. Sel hewan tidak terdapat dinding sel di dalam tubuh hewan. Terdapat sentrosom di dalam tubuh hewan, terdapat lisosom di dalam tubuh hewan, tidak terdapat plastisida di dalam tubuh hewan. Cadangan makanan sel hewan berbentuk sebagai lemak dan juga glikogen. Sedangkan sel tumbuhan di dalam tumbuh-tumbuhan terdapat dinding sel, tidak terdapat sentrosom di dalam tubuh tumbuhan, tidak terdapat lisosom, terdapat plastisida di dalam tubuh tumbuhan. Cadangan makanan dalam sel tumbuhan berbentuk sebagai pati atau disebut amilum. Adapun persamaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu berada di dalam sitoplasma, membran, dan sel inti. Adapun sifat-sifat dasar sel, yang pertama, hidup. Yang kedua, sel sangat kompleks dan terorganisasi. Yang ketiga, sel mempunyai tata letak organel yang konsisten dan bentuknya pun konsisten. Yang keempat, sel memiliki program genetik. Yang kelima, sel dihasilkan dari pembelahan. Yang keenam, sel memerlukan dan menggunakan energi. Selanjutnya, yang ketujuh, sel mampu mengatur dirinya sendiri. Yang kedelapan, sel melakukan berbagai aktivitas mekanik. Yang kesembilan, sel mampu memberikan respon terhadap stimulan. Yang kesepuluh, sel melakukan berbagai reaksi kimia.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai unit dasar kehidupan sel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.